There's another universe. Please make some noise. Give me a Halo semuanya, perkenalkan aku Nandita Loviana Putri. Pada hari ini aku akan membahas tentang materi kelas 11 yaitu transformasi geometri. Lanjut aja ke penjelasan berikutnya. Jadi, pengertian transformasi geometri adalah perubahan posisi, arah, atau ukuran suatu objek, yaitu titik, garis, kurva, atau bidang dalam bidang geometri, seperti pada koordinat kartesius. Jadi, transformasi geometri ada 4. Yang pertama, translasi atau pergeseran, kedua, refleksi atau pencerminan, ketiga, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir, dilatasi atau perkalian, perbesaran, atau juga pengecilan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas translasi dan refleksi. Langsung aja ke penjelasan translasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa sih translasi atau pergeseran. Yaitu translasi, jenis transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bangun datar atau objek sejauh jarak dan arah tertentu. Proses translasi ini merupakan pergeseran yang tidak mengubah bentuk maupun ukuran objek. Jadi, perlu diingat bahwa translasi tidak mengubah bentuk, tetapi hanya menggeser. Nah, cara menandai yaitu A. Pergeseran horizontal yaitu ke kanan atau ke kiri. Ketika ke kanan dia akan positif dan ke kiri akan negatif. Dan B. Pergeseran vertikal ketika ke atas positif dan ketika ke bawah negatif. Nah, pada translasi ada 2 rumus yaitu seperti pemetaan dan matriks. Nah, contohnya pada yang atas itu adalah pemetaan di mana A, X, Y adalah titik awal dan T kita translasikan yaitu AB yaitu translasinya menjadi A aksen di mana adanya X aksen dan Y aksen atau titik bayangan. Nah, yang bawah ada rumus matriks sama yaitu X aksen dan Y aksen yaitu titik bayangan sama dengan titik asal ditambah translasinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini dia adalah contoh soal dari translasi. Yaitu titik A adalah 2,3 digeser 4 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Di manakah titik A sekarang? Nah, yang awal adalah pemetaan. Caranya kita tulis dulu seperti ini. A 2,3 kita translasikan. Karena digeser ke kanan, maka dia akan menjadi 4. Karena ke bawah, berarti dia pasti min, menjadi min 6. Lalu tinggal kita tambahkan 2 tambah 4 dan koma 3 tambah min 6. Kita operasikan menjadi 6, min 3. Jadi ini hasilnya ya yang waktu di yang contoh pada pemetaan. Nah, selanjutnya pada matriks yaitu kita tulis dulu rumusnya yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY plus AB. Lalu kita tulis asalnya yaitu 2 dan 3. Kita tambah sama ya 4 dan min 6. Seperti pertambahan matriks, kita tinggal menjumlahkan 2 tambah 4 sama 6 dan 3 tambah min 6 hasilnya min 3. Oke. Jadi ini. Nah, setelah melihat soal dari translasi, lanjut ke pembahasan refleksi atau pencerminan. Refleksi yaitu pencerminan suatu objek terhadap garis tertentu, yaitu seperti sumber refleksi sehingga menghasilkan bayangan yang kongruen.
atau sama bentuk dan ukurannya. Tetapi posisinya terbalik seperti bayangan di cermin datar, di mana jarak titik asli ke garis sama dengan jarak bayangan ke garis tersebut. Nah, gambar di sini menunjukkan adanya rumus dari refleksi. Wow, banyak sekali ya. Jadi yang pertama pencerminan terhadap sumbu min X, yaitu XY akan menjadi X min Y. Kedua, pencerminan terhadap sumbu min Y, yaitu XY menjadi min XY, jadi terbalik. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y, yaitu Y sama dengan X, yaitu XY sama dengan YX. Jadi XY-nya dibalik ya, biasanya kan XY, tetapi pada rumus ini dibalik jadinya YX. Selanjutnya pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu XY menjadi min Y min X. Jadi ketika udah dibalik sama kayak sebelumnya, tetapi dikasih min atau negatif. Selanjutnya pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yaitu XY menjadi 2 kali H min XY. Ini lumayan rumit ya. Lanjut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yaitu XY menjadi X, 2 kali K min Y. Nah, itu dia rumus dari refleksi. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada contoh soal pada refleksi atau pencerminan. Contoh soalnya yaitu persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A yaitu 3,1 dan B 6,1, C 6,3 dan D 3,3. Tentukan hasil refleksi persegi panjang ABCD terhadap sumbu X. Karena kita sudah bahas tadi, refleksi pada sumbu X yaitu A 3,1 kita refleksikan menjadi A aksen yaitu 3, min 1. Jadi Y-nya yang menjadi min. Selanjutnya 6,1 menjadi 6, min 1. Selanjutnya 6,3 menjadi 6, min 3. Dan yang terakhir 3, min 3. Nah, gini dia penjelasannya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari saya. Semoga membantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.